selamat pagi bagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Baiklah, bagi anak-anak Miss ya, tetap semangat belajar di rumah ya anak ya. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kembali kita bertemu di sekolah kita. Baiklah bagi anak-anak Miss, untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu bermain di lingkunganku. Subtemanya kita masuk ke subtemanya bermain di lingkungan sekolah. Apa contoh bermain di lingkungan sekolah itu? Ya, kalau kita bermain di lingkungan sekolah kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita, dan kita harus menjaga kerukunan, dan kita harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan di sekolah kita, dan kita harus jujur saat bermain. Tidak boleh kita berantem sama teman kita kalau kita bermain di lingkungan sekolah, dan tidak boleh pilih teman, dan kita harus pilih teman kita dengan baik ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita yaitu pada pagi hari ini pembelajaran 2 dan 3. Coba dibuka PPT-nya halaman 42, pembelajaran 2. Di situ, berilah warna pada sikap yang menaati aturan di sekolah. Ya, yang menaati aturan di sekolah itu kita harus tepat waktu datang ke sekolah. Contohnya di situ yang nomor 1, datang ke sekolah setelah bel tanda masuk berbunyi, berarti itu termasuk aturan yang menaati aturan di sekolah. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib. Kita harus mengikuti upacara. Kalau kita upacara pada hari Senin, kita harus memakai seragam sekolah kita. Itulah aturan sikap yang menaati aturan di sekolah. Memakai seragam yang rapi itu termasuk aturan yang menaati aturan di sekolah. Nanti anak-anak Miss selanjutnya harus diberi warna merah kalau ada pensil warnanya di rumah. Selanjutnya kita masuk bagian B. Tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Kalau kita di sekolah kita, peraturan yang ada di sekolah kita, pada hari Senin kita harus memakai topi, dasi, memakai ikat pinggang yang ada lambangnya SD, dan kita harus memakai baju putih merah dan memakai sepatu yang hitam dan memakai kaos kaki yang putih itu. Ya, seperti yang di buku PPT-mu tulis tata tertib dalam berpakaian sekolah. Semua anak-anak Miss tahu itu kalau tata tertib dalam berpakaian sekolah yang selalu diingatkan gurumu di sekolah harus memakai pakaian sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Itu halaman 43. Sekarang kita masuk ke halaman 45, kegiatan 2 di situ. Bacalah tes berikut ini. Tertib di lingkungan sekolah. Kelas adalah tempat untuk belajar. Berarti kelas kita itu untuk tempat belajar, bukan bermain. Anak-anak tidak bermain di dalam kelas. Perpustakaan adalah tempat membaca buku. Ya, perpustakaan membaca buku. Saat di perpustakaan kita harus menjaga ketenangan. Kantin adalah tempat menyantap makanan siang. Saat memesan makanan, kita harus tertib mengantre. Di manakah tempat untuk bermain? Di mana tempat kita bermain? Di halaman sekolah kita. Kalau ingin bermain, bermainlah di halaman sekolah. Namun ingat, bermainlah dengan rukun. Ya, kalau kita bermain itu harus kita di lapangan sekolah, bukan di dalam kelas, bukan di dalam perpustakaan. Contohnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan isi teks di atas. Di mana tempat anak-anak menerima pelajaran di sekolah? Di mana? Di dalam kelas, atau pada sekarang kita ini karena COVID-19 ini kita menerima pelajaran itu di rumah. Tetap semangat belajar ya anak di rumah. Itu nanti anak-anak Miss dikerjakan 1 sampai 5 untuk jawab pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan
3. Di situ kegiatan di 3. Bacalah dan amatilah gambar berikut. Ada seorang pedagang menjual balon dengan sepeda. Pedagang tersebut juga membawa botol minuman. Di situ tulislah ciri-ciri benda yang dapat pada bacaan di atas. Contohnya ini benda apa? Dia berbentuk apa dia? Kalau botol itu persegi panjang. Bahannya dari kaca. Bentuk ini yang kedua, gambar kedua itu apa? Balon, bentuknya berbentuk tabung. Bahannya dari karet, itu balon. Ini ban sepeda, bentuknya lingkaran. Bahannya dari karet juga. Itu benda-benda cair atau benda cair, ada benda padat dan ada benda gas. Yang selanjutnya, apakah wujud benda di atas pada dan apa pula isinya? Isilah pada tabel berikut. Contohnya nomor 1, botol. Wujudnya apa? Wujudnya padat. Isi botol wujudnya cair. Balon itu benda padat. Isi balonnya gas. Ban sepeda bendanya wujudnya benda padat. Isi ban sepedanya gas, ya. Itulah halaman 46. Selanjutnya kita kegiatan 3 di situ. Perhatikan gambar berikut. Kemudian lengkapilah dengan pilihan kata yang tepat. Di situ contohnya itu melengkapi teks dengan permainan saling mendorong bola, ya. Kalau ada anak-anak mis nanti ada bolanya di rumah dan ada abangnya di rumah, kita saling mendorong bola kepada teman kita. Di situ yang pertama bagi anak-anak mis, di situ nama permainan di atas adalah permainan saling mendorong. Permainan itu dilakukan oleh berapa? Kalau kita saling mendorong itu kita harus ada 2 orang. Cara melakukan permainan itu yaitu dengan menahan dan mendorong bola. Permainan saling mendorong bola dapat melatih kelenturan lengan. Kelenturan lengan ini lengan kita, ya nak, ya. Itu halaman 47. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3 di situ. Bacalah tes berikut ini, ya. Miss akan membacakan dulu. Bermain lempar tangkap bola. Anak-anak kelas 2 sedang berolahraga. Anak-anak berolahraga lempar tangkap bola. Saat bermain, setiap anak berpasangan. Setiap pasang harus saling bekerja sama. Bola dilempar dan ditangkap sambil berjalan. Anak yang bisa menangkap bola akan mendapat nilai. Anak yang tidak dapat menangkap bola mendapat hukuman bernyanyi dan hukuman untuk membuat suasana ceria. Ini nanti anak-anak mis akan dibacakannya, ya. Buatlah 5 pertanyaan berdasarkan isi teks di atas, ya. Kemarin Miss sudah menjelaskan apa itu kata tanya itu. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sesuai dengan contohnya nomor 1, Miss akan bikin dulu beri contohnya 1. Apa yang dilakukan anak-anak kelas 2? Apa yang dilakukan? Itu kalau akhir kata tanya itu harus ditandai dengan tanda tanya. Yes, itu halaman 48. Nanti akan anak-anak Miss akan mengerjakannya 1 sampai 5 sesuai dengan bacaan di atas. Selanjutnya kita masuk ke ini halaman 49 kegiatan bagian B. Buatlah kalimat berdasarkan kata berikut. Contohnya nomor 1, bola. Apa kalimatnya? Anak-anak sedang bermain bola di lapangan sekolah. Pasang. Setiap pasang harus saling bekerja sama. Ceria. Anak-anak kelas 2B kalau sudah istirahat mereka ceria karena waktunya bermain di lapangan sekolah. Kegiatan kita masuk kegiatan 2. Belilah gambar alat bermain. Tulislah nama setiap benda dan ciri-cirinya. Ciri benda meliputi bentuk, bahan serta kegunaannya. Contohnya nomor 1 gambar ada 3 gambar di situ. Ini gambar apa nak? Boneka. Bentuknya apa? Lonjong. Bahannya dari kapas. Kegunaannya untuk bermain atau sering ini dilakukan bagi cewek. Yang kedua itu bentuknya persegi. Bahannya dari apa? Ini pas foto ini
bahannya dari kaca, kegunaannya dipasang. Ini apa? Atau drum. Drum itu berbentuk tabung. Kegunaannya bahannya kulit sapi. Kegunaannya untuk bermain. Ya, selanjutnya kita masuk ke halaman 50. Selesaikanlah soal berikut dengan tepat. Ya, kemarin Miss sudah menjelaskan itu pembagian secara berulang. Ini soal ceritanya. Diketahui ada 28 pensil. Pensil tersebut dikelompokkan 7. Ada berapakah kelompok pensilnya? Ya, 28, berarti ini 28 dibagi 7, atau 7 dikali berapa hasilnya 28? 7 dikali 4. Berarti 28 dibagi 7 hasilnya 28 dibagi, maaf ya nak ya, 28 dibagi 7 hasilnya 4. Yang kedua, ibu memiliki 18 buah apel. Ibu membagi apel ke dalam piring sebanyak 3. Berapa banyak piring yang diperlukan ibu? Berarti 18 dibagi 3, atau untuk menjawabnya kalau anak-anak ini sudah menghafal perkalian 1 sampai 10, pasti nanti anak-anak bisa mengerjakan pembagian itu cepat dikerjakan. 18 dibagi 3 hasilnya 3 dikali berapa hasilnya? 18 3 dikali 6, berarti 18 dibagi 3 hasilnya 6. Selanjutnya bagian B, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di situ berarti ini pembagian, berarti 2. Berarti yang hasilnya, yang diketahui hasilnya 2. Berarti ini 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Itu nanti sesuai dengan yang dijelaskan Miss ini. Yang nomor 2, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 2. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Ini yang harus diketahui hasilnya. Ya, bagi anak-anak Miss nanti dikerjakan sesuai yang dijelaskan Miss. Dan selanjutnya kita masuk kegiatan 4. Perhatikan gambar, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Ini tentang karya seni 2 dimensi. Apa contoh karya seni 2 dimensi itu? Lukisan, fotografer, gambar, dan kolase itu termasuk karya seni 2 dimensi. Contohnya nomor 1. Apa nama karya seni di atas? Ya, sesuai dengan gambar di atasnya, seni apa dia? Seni karya 2 dimensi. Dia sesuai gambarnya ini, nanti anak-anak Miss menjawab pertanyaannya sesuai gambarnya. Dan untuk pembelajaran kita pada pagi hari, pembelajaran 2 dan 3 sampai di sini dulu. Semoga anak-anak Miss bermanfaat, dan apa yang dijelaskan Miss pada pagi hari ini, semangat bagi anak-anak Miss belajar di rumah. Dan untuk latihannya nanti anak-anak Miss bagus dengan tepat dikerjakan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.